kemarin ujian nasional, ya targetnya genah kuota lulus dengan predikat nilai baik di ujian nasional. Segi apa? Sekarang apa coba? Semangat, lah merdeka. Sekarang merdeka. Kemarin saya katakan begitu. Sekarang targetnya dengan merdeka. Merdeka yang seperti apa? Merdeka yang seperti apa? Yang itu yang pertama. Keduanya, dengan seperti ini teman-teman guru semangat mudun. Kalau tidak diawali dengan adanya proses seperti HKG, semangat kita turun. Sekian teman-teman guru bulan saat ini Februari pada mulai ngaya tambahan jam pelajaran go ngejar target pendidikan UN anak siki pada ngelesi. Ini yang sekarang harus digerakkan bahwa target kita saat ini adalah apa? Anak itu paham. Ketika paham butuh proses. Ketika butuh proses diawali dari lama. Itu loh. Kurikulum merdeka itu adalah butuhnya pemahaman. Setelah paham, implementasi atau aplikasi itu. Agar kemudian orang yang orang paham orang apa sih UN-nya aplikasi dulu ya aplikasi ya tapi hadirin dimohon berdiri. Marilah kita pada kami yang hadir di tempat ini, ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk dapat melaksanakan amanah dan tugas yang keberadaannya. KKG Gugus Gatot Subroto, Kecamatan Karangreja adalah wadah bagi guru-guru di Gugus Gatot Subroto, Kecamatan Karangreja untuk meningkatkan profesionalismenya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sekaligus membuka kegiatan KKG Gugus Gatot Subroto dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Kepada Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH kami persilakan. Sehingga arah tujuan kita itu akan lebih mudah terdetek, akan lebih mudah terdeteksi dengan secara dini ketika kita mempunyai persepsi yang sama. Yang pertama sudah barang tentu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru yang selama ini sudah bekerja keras, luar biasa menurut saya. Menjadi hal yang luar biasa dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang Bapak Ibu miliki, tapi proses pembelajaran di Kabupaten Purbalingga relatif cukup bagus. Kalau boleh saya katakan malah di atas rata-rata ketika kita berdasarkan ukuran pada dashboard pendidikan ataupun kepada raport pendidikan kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kita luar biasa. Ini sudah barang tentu pekerjaannya panjenengan, bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaannya panjenengan. Bagi teman-teman guru se-Kabupaten, baik tenaga pendidik maupun kependidikan se-Kabupaten Purbalingga. Kalau hanya kepala dinas toh orang mungkin tidak ada artinya apapun saya. Ketika kami harus bekerja sekuat apapun saya, habis pun waktu saya, tidak mungkin tanpa dukungan Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak yang paling dekat dengan pelaksanaan kegiatan itu. Bapak Ibu tidak bekerja keras pun pasti hasil yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga di bidang pendidikan tidak mungkin akan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang saat ini sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas. Walaupun Pak Apunten sing beler yakeh, guru beler yakeh. Oke, pasti anak. Aku ini jujur saya senang. Karena apa? Kajian saya itu di mana-mana.
harus dijalankan. Kepala sekolah wajib melakukan supervisi tindakan kelas dalam rangka apa? Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Pak Prapto, wis Pak Prapto? Oke, pun. Saya minta kenapa seperti itu? Agar teman-teman mempunyai standar yang jelas dalam proses pembelajaran. Teman-teman harus menyiapkan persiapan pembelajaran dari penyusunan RPP dengan ubur rampe lainnya. Kenapa saya katakan ubur rampe lainnya? RPP tidak hanya disusun RPP netok digawe, tapi Bapak Ibu di situ mencantumkan alat peraga yang ingin digunakan. Alat peraga yang ingin digunakan apa? Terus hasil evaluasi proses pembelajarannya seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu harus diketahui oleh teman-teman kepala sekolah. Sehingga teman-teman saya wajibkan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran tolong siapkan dari proses awal persiapan pembelajaran sampai dengan evaluasi. Jangan dikatakan kalau pakai evaluasinya pakai naik tengah semester maupun semesteran, tengah semester seperti besok yang akan kita laksanakan ini. Bukan itu maksud saya. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah evaluasi proses pembelajaran, bukan proses atau hasil pembelajaran, bukan hasil pembelajaran. Nek hasil pembelajaran, evaluasi dari hasil pembelajaran adalah nilai yang nanti akan masuk di dalam rapor. Tapi kalau proses, evaluasi proses itu bagaimana teman-teman dinilai kepilih boleh mudah sudah sesuai atau belum dengan garis kebijakan yang tercantum di dalam RPP yang Bapak Ibu susun. Yang selanjutnya dalam hal disiplin Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, saya kepengen presentasinya rendah. Jika saya mendoakan kepada teman-teman dalam rangka untuk peningkatan karir Bapak Ibu, coba sih, yuk dipikir. Karena apa? Ada konsekuensi logis yang harus Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu munggah pangkat, pasti gajinya tambah. Wah, Pak Nika angel banget katanya ini kok bejar uas sih jenenge pelatihannya. Saya buka pelatihan di mana-mana. Karya ilmiah menjadi momok ya. Penayangan ng jurnal dan sebagainya menjadi momok biasanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu tidak mau, ya tidak mau kayaknya ras 4 IQ sayang. Padahal Bapak Ibu diberikan kesempatan sampai dengan 4P. Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka dengan mandiri belajar. Dengan mandiri belajar. Harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya kita tidak terlalu ketinggalan dengan daerah lain, walaupun diperbolehkan Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013. Karena apa? Ini agak berbeda. Agak berbeda kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Saya pelajari betul. Dilalah saya kira bijak ketika berbicara tentang kurikulum. 2013 saya jadi kepala dinas pendidikan yang pertama. Barang-barang kalau teman-teman ini belajar tentang kurikulum 13. Kalau buku sisi-sisi pemanik, apa coba belajar tentang dosen sebagai fasilitator pada saat itu. Isi mikir kurikulum 2013 pelatihan teman menjuara dan sebagainya. Maksudnya nasional itu menjadi sebuah tolak ukur. Keberhasilan yang jenengan mendidik anak-anak kita dirumuskan dalam bentuk angka atau hasil evaluasi pembelajaran. Ketika saat ini tidak ada UN, standar apa jenengan? Tidak ada. Standar saya yang mencerdaskan anak bangsa. Akeh tunggale. Tapi yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Kalau GPAI karena masuk karena nafsi, itu dok jangan. Tapi bagaimana teman-teman mempunyai kewajiban bagaimana peningkatan kualitas selain kualitas sumber daya manusia, kualitas proses pembelajaran yang harus dilakukan. Jadi sih awalnya lo bercerita tentang CBS dulu. Kurikulum CBS cara belajar siswa aktif disambungkan dengan sekarang. Sebetulnya hampir sama. Bagaimana dulu ditonjolkan anak-anak kita aktif, tapi saat ini guru juga lebih aktif gitu loh. Dalam kurikulum 76 misalnya,
Dan kurikulum 76 hampir sama Bapak Ibu, hampir sama. Nah ini yang perlu kami mohon kepada Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran, tapi sesuai dengan garis-garis kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka. Bagaimana kita bisa menyongsong anak-anak kita memang harus melaksanakan profil pelajar Pancasila. Itu yang kerja. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan, melancarkan dan melindungi aktivitas kita dalam mencerdaskan anak bangsa, dan harapannya Bapak Ibu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, apa yang Bapak Ibu laksanakan selama ini harapan kami bisa ibadah. Berabdinya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur, enggak. Mundur.